Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang alat optik teropong. Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Yang pertama, kita akan membahas tentang teropong bintang. Ini adalah gambar bagian-bagian dari teropong bintang. Bagian yang pertama ada lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek. Lalu ada lensa pembidik, yaitu untuk membidik bayangan oleh lensa objek tanpa membesarkannya. Kemudian ada lensa okuler untuk memperjelas objek. Dan yang terakhir ada bagian kaki 3, yaitu sebagai penyangga. Ini adalah gambar pembentukan bayangan pada teropong bintang. Bayangan benda oleh lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler, sehingga titik fokus objektif berimpit dengan titik fokus lensa okuler. Dan bayangan akhir pada teropong bintang bersifat maya, terbalik diperbesar. Sehingga untuk perbesaran pada teropong bintang, untuk mata berakomodasi dapat dirumuskan dengan M sama dengan FOB per FOK. Dan untuk panjang teropong bintang, rumusnya yaitu L sama dengan FOB tambah FOK. Selanjutnya kita akan membahas tentang teropong bumi. Kemudian ini ada gambar dari bagian-bagian teropong bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung yang masing-masing berperan sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi membalik bayangan dari lensa objektif agar teramati seperti keadaan aslinya oleh lensa okuler. Dan selanjutnya kita akan melihat gambar pembentukan bayangan pada teropong bumi. Pada teropong bumi, lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler, sehingga jarak antara bayangan yang dibentuk lensa objektif dengan lensa pembidik sama dengan 2F pembalik. Jadi, bayangan yang terbentuk pada teropong bumi yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Prinsip kerja teropong bumi sama dengan prinsip kerja teropong bintang, sehingga perbesaran pada teropong bumi juga dapat ditentukan dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Namun untuk perhitungan panjang teropong bumi berbeda dengan untuk perhitungan pada panjang teropong bintang. Teropong bumi dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan FOB tambah 4FP tambah FOK. Dan keterangan untuk rumus-rumus yang tadi, M sama dengan perbesaran anguler, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif, FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler, FP sama dengan jarak fokus lensa pembalik, dan P adalah panjang teropong. Berikut kita akan melihat contoh soal. Teman-teman bisa perhatikan pada contoh soal ini yang diketahui M sama dengan 3 cm, FOB sama dengan 60 cm, F pembalik sama dengan 10 cm. Yang ditanya perbandingan antara panjang teropong bintang, teropong bumi, dan teropong Galileo. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari panjang teropong bintang. Yang pertama kita masukkan rumus M sama dengan FOB per FOK. Kemudian M-nya 3, FOB-nya 60. Jadi 3 sama dengan 60 per FOK. Lalu FOK-nya sama dengan 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20 cm. Selanjutnya kita masukkan rumus panjang teropong bintang. Jadi L sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang teropong bumi. Langkah-langkahnya sama dengan untuk mencari panjang teropong bintang.
Setelah kita mendapat hasil nilai dari FOK, selanjutnya kita masukkan rumus panjang teropong bumi, yaitu L sama dengan FOBY tambah FOK tambah 4FB, dimana 60 ditambah dengan 20 ditambah 4 kali 10, sehingga hasil yang diperoleh sama dengan 120. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mencari panjang teropong Galileo. Langkah pertama kita masukkan rumus perbesaran M sama dengan FOB per FOK. M itu 3, FOB nya 60, jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20 cm. Setelah kita mendapat nilai dari FOK, kita masukkan rumus panjang teropong Galileo, itu L sama dengan FOBY kurang FOK, sehingga L sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40 cm. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan panjang teropong, di mana 80 banding 120 banding 40 sama dengan 2 banding 3 banding 1. Terlihat teropong Galileo paling pendek dan teropong bumi paling panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat optik proyektor. Proyektor adalah sebuah perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar bergerak pada sebuah permukaan datar, biasanya sebuah layar putih atau dinding putih. Pertama kita akan membahas tentang proyektor diaskop. Ini adalah gambar dari proyektor diaskop. Lalu ini adalah gambar dari pembentukan bayangan pada proyektor diaskop. Pada proyektor diaskop, titik pusat kelengkungan cermin berimpit dengan titik api lensa kondensor, dan di titik itu dipasang lampu yang terang. Sinar yang dipancarkan lampu diubah oleh lensa kondensor menjadi berkesinar sejajar yang tepat menerangi benda diapositif. Benda tersebut merupakan benda untuk lensa proyektor yang menghasilkan bayangan nyata terbalik, diperbesar, dan terletak di layar. Sehingga pembentukan bayangan pada proyektor diaskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan S aksen per S. Berikut kita akan membahas tentang overhead proyektor atau biasa disebut dengan OHP, dan ini adalah gambar overhead proyektor. Untuk melihat pembentukan bayangan pada proyektor OHP, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar ini. Cahaya yang berasal dari lampu proyeksi diletakkan di depan cermin cekung pada titik fokusnya. Sinar pantul sejajar sumbu utama, selanjutnya dilewatkan pada sistem lensa dan jatuh pada cermin datar. Sinar pantul dari cermin datar akan mengenai benda tembus cahaya menuju cermin datar sebagai pembelok. Sinar ini selanjutnya diperbesar oleh lensa objektif dan bayangannya jatuh pada layar. Baik, sampai di sini penjelasan tentang alat optik teropong dan alat optik proyektor. Seperti biasa, di akhir video ada latihan soal. Teman-teman bisa mengerjakannya dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.